lembar kerja peserta didik tentang materi perubahan fisika dan kimia. Ini saya buat agak miring ke kanan soalnya di bagian kiri ini nanti saya akan dijilid gitu ceritanya. Ini di sini ada logo, terus nama dan absen anggota. Kemudian untuk petunjuk belajar, membaca doa sebelum mengerjakan LKPD, membentuk kelompok beranggotakan 4 orang, mengerjakan LKPD dengan diskusi kelompok. Kemudian peserta didik diperbolehkan membawa handphone sebagai sumber belajar. Kemudian untuk capaian pembelajaran, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan kimia, serta memisahkan campuran sederhana. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia pada suatu zat dan keterkaitannya terhadap konsep pemisahan campuran sederhana yang dapat dilakukan kehidupan sehari-hari. Untuk KKTP-nya, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan perubahan fisika dan kimia yang terjadi pada proses pemisahan campuran dengan tepat. Untuk selanjutnya ada peta konsep. Di sini perubahan zat dibagi menjadi 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia yang memiliki sifat untuk perubahan fisika memiliki sifat reversibel dan perubahan kimia memiliki sifat irreversibel. Yang kedua ini, perubahan fisika dan perubahan kimia ini mendasari pemisahan campuran yang terdiri dari filtrasi, destilasi, kristalisasi, kromatografi, sublimasi, dan elektrolisis. Kemudian mari berkegiatan di sini terdapat narasi, yaitu ada seorang anak bernama Amir itu melihat tayangan edukasi mengenai proses pemisahan campuran. Nah, di situ Amir itu mulai merenung di mana dia tuh merasa terdapat perbedaan wujud pada campuran yang belum, saat, dan sesudah yang dilakukan proses pemisahan. Jadi di sekolah itu sebelumnya Amir sudah mempelajari materi perubahan zat, di mana terdapat perubahan yang hanya mengubah tampilannya saja dan ada juga perubahan yang menghasilkan zat baru. Ia pun penasaran tentang kaitan antara metode pemisahan campuran dengan jenis perubahan zat yang telah dipelajarinya. Kemudian identifikasi masalah di sini apa yang membuat Amir kebingungan setelah menonton tayangan edukasi. Jadi Amir itu kebingungan mengenai hubungan antara proses pemisahan campuran dan jenis-jenis perubahan zat yang telah dia pelajari di sekolah. Untuk di sini ada pertanyaan penelitian, nanti siswa diharapkan pertanyaan penelitiannya tuh bagaimana keterkaitan antara metode pemisahan campuran dengan jenis perubahan zat yang telah Kemudian ada melakukan percobaan, di sini ada alatnya sama langkah-langkahnya. Di sini melakukan percobaan kristalisasi garam dan elektrolisis garam. Kemudian ada mencatat data, di sini ada metode pemisahan campuran, nanti diminta siswa untuk menuliskan hasil pengamatannya saat proses pemisahan campuran. Terus nanti diidentifikasi jenis perubahannya itu fisika atau perubahan kimia. Kemudian untuk soal analisis di sini yang pertama ada apa saja yang terjadi pada larutan garam ketika dilakukan pemisahan campuran dengan metode kristalisasi garam. Kemudian ada apakah pemisahan campuran dengan metode kristalisasi garam memiliki keterkaitan dengan salah satu jenis perubahan zat. Kemudian yang ketiga, apa saja yang terjadi pada larutan garam ketika dilakukan pemisahan campuran dengan metode elektrolisis garam. Kemudian, apakah pemisahan campuran dengan metode elektrolisis garam memiliki keterkaitan dengan salah satu jenis perubahan zat. Kemudian ini diberikan beberapa contoh soal yang ada di kehidupan sehari-hari seperti pemisahan campur. Ini ada gambar petani garam yang sedang mengumpulkan garam. Nah, di situ nanti siswa diminta untuk menganalisis apakah ini termasuk proses pemisahan campuran, kemudian dikaitkan. Kemudian di sini ada juga destilasi sederhana dalam membuat parfum menggunakan bunga lavender.
Di sini siswa diminta untuk analisis keterkaitan antara mekanisme pembuatan parfum dengan jenis perubahan zatnya. Dan yang terakhir di sini juga ada soal di mana tentang pengrajin logam yang ingin memurnikan logam untuk menghasilkan logam dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Nah, digunakan metode yang ada gambar di bawah ini, nah siswa diminta untuk menganalisis keterkaitan antara mekanisme pemurnian logam dengan jenis perubahannya. Kemudian yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Ini daftar pustakanya belum selesai. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada masukan, mohon. Oke, bagus Valia. Silakan Anda yang beri masukan. Valia geser ke atas ya, terus atas. Oke. Capaiannya sudah ada, menganalisis perubahan tujuan. KKTP berarti ya ini contoh KKTP yang sudah lengkap, ada unsur C, A, B, D, melalui kegiatan pengamatan. Ini berarti kondisi pembelajarannya itu memfasilitasi siswa melakukan pengamatan. Peserta didik ini berarti A-nya mampu menganalisis keterkaitan perubahan fisika kimia yang terjadi pada proses pemisahan campuran dengan tepat adalah degree-nya. Turun. Berarti kegiatan utamanya apa di sini, Valia? Itu Pak, kayak kan ini nanti diminta untuk melakukan percobaan gitu. Nah, percobaannya itu tentang pemisahan campuran. Jadi yang tadi itu ada elektrolisis garam sama kristalisasi garam. Mbak, turun. Nanti siswanya diminta untuk mengaitkan gitu, Pak. Mengaitkan dengan perubahan fisika atau perubahan kimia. Oke, turun, terus. Tuangkan, matikan, larutkan, terus. Turun. Maafkan. Metode hasil pengamatan jenis perubahan. Jadi ini bukan percobaan ya, hanya pengamatan aja kalau ini. Iya. Ini tidak ada percobaan. Yang kedua, sebetulnya ini siswa ini hanya melakukan menyelidiki, tetapi atas dasar penyelidikan yang sudah diatur oleh guru, sehingga saya menyarankan ada cara lain yang lebih bermakna bagi siswa gitu ya. Ini menjadi teoretis sekali karena berdasarkan apa yang ada di buku dan alatnya sophisticated karena Anda menggunakan menggunakan elektrolisis ya kayak ya, Valia. Iya, sophisticated, tetapi hasilnya itu nggak terlalu tidak terlalu hasil kerjaan itu hanya pengamatan, terus hanya mengklasifikasikan jenis perubahan yang sudah langsung kelihatan. Fisika atau kimia gitu doang. Paham ya maksudku ya? Iya, Pak, paham. Ini bisa dibuat dalam bentuk pemisahan campuran itu ada yang lebih menarik, misalnya dalam bentuk tantangan-tantangan, yaitu menggunakan teknik atau memilih dan menerapkan teknik pemisahan campuran untuk memang memecahkan masalah. Sebagai contoh misalnya ada ilustrasi masalah, ada seseorang misalnya berada dalam kondisi survive ya ini ya, survival gitu ya, berada di pulau terpencil tapi tidak ada sumber air, tapi ada kompor dan lain-lain atau apalah gitu ya, tetapi dia ingin mendapatkan air minum. Nah, bagaimana caranya gitu ya, terus disuruh merancang alat-alat yang tersedia disebutkan aja, termasuk sumber energi dan panci misalnya, apapun yang diperlukan gitu ya. Intinya kan karena tidak ada air tawar yang ada air laut, maka dia harus punya effort mengubah air laut tadi menjadi air tawar kan gitu. Kalau ingin lebih itu lagi ya diberikan strain yang lain, maka pada akhirnya dia akan destilasi. Oke, kalau destilasi itu terlalu rumit, sementara alat yang ada di sekolah atau yang di sekitar Anda itu penyaringan kan yang paling mudah, maka Anda gunakan
kasusnya itu misalnya ya situasi survival misalnya atau daerah penduduk di anggap aja kalau dulu banyak yang mohon maaf ya masih daerah-daerah Lamongan Selatan, kalau Anda Lamongan Selatan maaf ya. Itu ada beberapa atau Lamongan lah secara umum beberapa tempat juga termasuk di tempat lain itu masih memanfaatkan air dari apa ya dari wad kalau mau bilang waduk ya dari kolam yang agak besar gitu yang kemudian dimanfaatkan macam-macam salah satunya untuk air minum waktu itu. Nah sekarang itu situasi masalahnya adalah ada air keruh banyak di masyarakat sana, tetapi tidak ada ketersediaan air bersih yang jernih. Nah, Anda ingin apa ya? Siswa itu ditantang untuk menghasilkan air jernih atau air bersih dari air yang keruh tadi. Paham ya, Valia ya? Iya, Bapak. Maka di situ nanti siswa akan memikir apa metode yang tepat, apakah harus penyulingan. Penyulingan kan bisa, tapi tentu saja makan effort gitu ya. Yang paling mudah kan penyaringan. Iya. Maka dia akan bikin penyaringan. Cara-cara penyaringan yang efektif, yang menghasilkan itu kan hanya kertas saring atau menggunakan apa, terus komponen-komponen penyaringan mudah dihasil. Ketimbang hanya mengamati terus hanya mengasuhkan, oh fisika, oh kimia, terus mantap. Nah, bukan itu yang diinginkan memang untuk memecahkan masalah untuk sampai ke sana. Iya. Nanti diformulasi ulang seperti itu bisa ya Valia ya maksudnya. Iya, Bapak. Tapi saya izin bertanya ya, Bapak. Kemudian kalau seperti itu nanti mengaitkan dengan perubahan fisika sama perubahan kimianya bagaimana? Perubahan fisika kimia digunakan. Jadi bukan dideskripsikan memang. Jadi menggunakan teknik pemisahan campuran dan perubahan fisika atau kimia untuk memecahkan masalah. Oh iya. Paham maksudnya? Contoh misalnya kapur barus, kecacah, ciri-ciri campur lumpur. Anda ingin menghasilkan kapur barus yang bersih lagi, putih lagi. Gimana caranya coba? Pakai penyaringan. Kalau disaring terus itu diapain? Kalau disaring kan ketemu wong itu campur apa ya kristal-kristal kapur barus campur lumpur campur itu disaring nggak akan bisa. Nah, ya gitu itu tantangan baik bagi Anda maupun nanti bagi siswa. Ya penyelesaiannya kan ketika dipikir ya boleh jadi kapur barusnya yang campur lumpur tadi dimasukkan ke dalam air terus diaduk-aduk sampai larut terus kemudian disaring sehingga agak jernih dikit lah gitu ya terus kemudian dipanaskan maka pada akhirnya kan akan dihasilkan kristal kapur barus. Kalau dipanaskan nanti kan kalau tidak perlu disaring campur air, tapi itu langsung dipanaskan begitu kan menghasilkan uap kapur barus yang kemudian akan menyublim ya. Ketika di atasnya misalnya diberi kertas atau apa, akan nempel menjadi serbuk-serbuk kapur barus. Iya, Hanya saat melakukan ini harus pakai masker lah gitu ya. Karena iya. bagaimana juga kalau terlalu banyak menghirup uap kapur barus ya nggak bagus juga. Itu contohnya. Paham ya maksudnya ya? Paham, Pak. Nanti disesuaikan ya. Anyway, yang ini untuk level dari effort yang demikian banyak tadi, terus dikaitkan ke hasil belajarnya kayaknya terlalu banyak effort untuk hasil belajar yang seringan ini, yaitu hasil pengamatan dan mengklasifikasikan. Maka disesuaikan aja lah menurut saya. Itu saran dari saya, kita beri aplaus ya untuk Saudara Valia. Ya, baik Bapak, terima kasih atas sarannya. Oke. Masih bisa satu lagi ya, yuk. Siapa? Jangan banyak-banyak juga, kalau terlalu banyak mual juga. Oke, Dita, Dita, dosen nih. Ya, Bu Dita ya. Mohon izin, saya raise hand tadi ini Pak mau mengingatkan adik-adik mahasiswa. Kan itu menggunakan Canva. Canva itu batasnya itu sampai margin ke pinggir halaman itu semua ada, semua
kayak penuh gitu, termasuk tidak hanya kalau isinya sudah bagus, sudah ada marginnya, tapi kayak hiasan-hiasannya itu sampai ke pinggir. Nah, untuk adik-adik mahasiswa di sini, membuatnya nggak apa-apa pakai Canva, tapi coba dipikirkan seandainya itu nanti dicetak dan dijilid, kalau warna itu dicetak sampai ke pinggir terus dijilid tertutup, kan tidak buang-buang tinta gitu ya. Jadi diperhatikan kembali itu sudah saya ingatkan mulai sejak pertama, tapi masih ada beberapa yang tadi yang sebelum ini warna orange-nya full sampai ke pinggir, padahal kalau dicetak nanti terus terjilid warna orange itu akan tertutup gitu. Nah, itu juga harus hal kecil tapi juga harus diperhatikan selain dari isi yang tadi mendapat berbagai masukan gitu ya. Itu aja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dita. Selanjutnya terakhir untuk hari ini ya, 4 aja. Yang penting itu masukan-masukan itu direfleksi juga untuk menjadi bahan perbaikan pada LKPD Anda yang lain. Oke, Saudara Dina silahkan. Ya, saya izin share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Septiana. Di sini saya membuat LKPD tentang pengukuran. Yang di sini untuk kelas 7 SMP. Jadi ini lembaga kerjanya itu pengukuran massa jenis zat padat bentuk teratur. Di sini ada kelompok berapa, nama dan absennya, kemudian kelasnya. Kemudian ada petunjuk pengerjaan dan ada capaian pembelajaran. Untuk LKPD ini, pencapaian pembelajarannya sudah saya bold, yaitu peserta didik mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisis yang mereka temui dan memanfaatkan ragam gerak dan gaya atau force. Untuk tujuan pembelajarannya, memahami konsep pengukuran aspek fisis terhadap objek yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KKTP-nya, ini masih belum CABD. Jadi yang pertama, peserta didik mampu melakukan percobaan massa jenis zat padat bentuk teratur melalui 2 metode yang berbeda. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hasil pengukuran massa jenis zat padat bentuk teratur melalui 2 metode yang berbeda. Jadi ini metode yang berbeda itu dengan kelas ukur dan mikrometer skrup atau jangka sorong. Selanjutnya itu peserta didik mampu menyimpulkan hasil pengukuran, dan yang terakhir peserta didik mampu mengomunikasikan hasil percobaan pengukuran di depan kelas. Nah, ini untuk peta konsepnya. Jadi saya ada ukur berdasarkan pop, senturan, pengukuran tunggal, pengukuran berulang, kesatuan, tapi saya yang bagian ini, bagian KPS yang alat ukur. Selanjutnya ini ada bagian yuk amati. Di sini ada bacaan, ada gambar menimbang gugus batako, kemudian ada narasi dalam bidang konstruksi pengukuran massa jenis zat padat memiliki peranan yang krusial dalam memastikan kekuatan dan kestabilan struktur bangunan, di mana metode pengukuran itu yang digunakan itu ada teknik langsung dan tidak langsung, dan kompleksitas bahan bangunan seperti beton, batu bata, atau logam itu seringkali menyulitkan pengukuran yang akurat karena variasi dalam bentuk dan komposisi. Ketidaksempurnaan permukaan dan struktur bahan dapat mempengaruhi akurasi hasil pengukuran, di mana hasil yang tidak akurat dapat menyebabkan kegagalan struktural yang berisiko bagi keselamatan dan keandalan bangunan. Di sini peserta didik itu disuruh untuk mengidentifikasi permasalahan dari bacaan di atas. Kemudian ada nanti guru itu dari peserta didik sudah mengidentifikasi permasalahannya, guru itu menghubungkan, kayak menunjukkan kalau bahan yang berkaitan dengan tadi kayak seperti beton, batu bata, logam itu kayak bisa dimisalkan kayak seperti balok, silinder pejal, dan bola pejal seperti itu. Nah, untuk pertanyaan penelitian itu diharapkan nantinya
peserta didik itu bisa berapa nilai massa jenis zat padat berbentuk balok, silinder pejal, dan bola pejal. Kemudian yang kedua itu bagaimana perbandingan dari hasil pengukuran massa jenis zat padat melalui dua metode yang berbeda. Kemudian ada yang merancang di sini ini peserta didik itu disuruh untuk literasi dulu melalui buku siswa atau sumber yang ada di internet. Jadi untuk mencari alat dan bahan yang sesuai dengan pengamatan ini di sini dan beserta langkah kerjanya. Kemudian peserta didik melakukan pengamatan dan mencatat hasil pengamatannya pada tabel. Selanjutnya itu mengolah data. Yang pertama itu menjawab soal berdasarkan percobaan yang telah dilakukan oleh peserta didik, apakah massa benda mempengaruhi massa jenis zat padat bentuk teratur jika volumenya tetap. Jadi jawabannya itu massa jenis zat padat bentuk teratur ditentukan oleh kepadatan partikel dalam zat tersebut yang tidak berubah jika volumenya tetap, meskipun massa benda yang mengandungnya berubah. Jadi massa benda tidak mempengaruhi massa jenis jika volumenya tetap. Kemudian yang nomor 2 itu ada tabel hasil pengukuran massa jenis zat padat. Nah, ini di sini penilaiannya hasil pengukuran massa jenis zat padat melalui dua metode yang berbeda didapatkan oleh Aina seperti pada tabel 1, di mana pada metode 1 merupakan pengukuran dengan gelas ukur, sedangkan metode 2 merupakan pengukuran menggunakan jangka sorong atau micrometer scope. Menurut Anda bagaimana perbandingan massa jenis zat padat antara pengukuran metode 1, metode 2 dan massa jenis zat padat yang sesuai dengan teori? Jadi ini hanya menjawab sesuai dengan yang ada tabel 1. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, berdasarkan data yang pada tabel 1, menurut Anda apakah hasil pengukuran tersebut terdapat perbedaan pada jenis benda yang sama? Jika iya, faktor yang mempengaruhi hal tersebut jelaskan. Kemudian yang terakhir, peserta didik itu disuruh untuk menyimpulkan dari yang sudah diamati tadi. Kemudian mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Dan ini daftar pustakanya. Hanya ini kayak rubrik penilaian untuk presentasinya. Ini instrumennya. Mungkin itu presentasi dari saya. Oke, mic-nya tak pateni. Oke, bagus Saudara Dina telah membuat LKPD dan mempresentasikan. Mungkin ada yang beri syarat? Oke, ini umum dulu ya, general dulu yang harus dipahami untuk calon guru. Secara umum, analisis IPA sekolah ini kan untuk analisis IPA SMP secara umum ya. Sehingga kita memahami bahwa LKPD yang kita buat memang untuk siswa SMP. Kalau SMA IPA sudah pecah menjadi, terutama SMA kelas 11-12, kalau di kurikulum Merdeka itu sudah pecah menjadi IPA fisika, kimia, biologi, yang itu kita boleh juga mengembangkan itu, tetapi dalam konteks program studi biasanya itu oleh mahasiswa pendidikan fisika, pendidikan kimia, atau pendidikan biologi. Jadi untuk yang pendidikan IPA kita konsentrasi ke SMP, atau boleh juga SMK. Nah ini SMP gitu ya. Nah, dalam konteks SMP, dalam konstelasi SMP, maka learning progression yang disepakati gitu ya untuk siswa berkategori normal ya untuk siswa SMP itu umumnya menggunakan alat ukur yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, yakni untuk massa tentu saja pakai neraca, boleh pakai neraca pegas, neraca 3 lengan, boleh, tidak ada masalah. Terus waktu pakai stopwatch boleh, pakai arloji boleh, pakai stopwatch yang embed di smartphone juga bagus. Jadi massa pakai apa tadi? Neraca, waktu pakai itu. Sementara untuk panjang umumnya dibatasi pakai penggaris. Maksimal itu jangka sorong. Itu maksimal. Jangka sorong itu hanya untuk siswa-siswa yang memang mampu. Walaupun kenyataan kalau kita gunakan yang mampu.
umumnya jangka sorong dan mikrometer skrup itu digunakan di SMA. Maka itu batasannya ya, Dina. Panjang lebar ini bisa dipahami maksudku? Iya bisa Pak. Nah, jadi menggunakan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari nanti walaupun masa jenis itu menggunakan alat ukurnya maksimal jangka sorong, jangan sampai mikrometer skrup. Satu. Yang kedua, untuk Anda semua, yang namanya percobaan atau eksperimen itu berarti upaya untuk memanipulasi variabel, mengatur-atur mengubah variabel dan melihat efeknya. Kalau hanya pengukuran saja namanya pengamatan. Jadi pengukuran itu bagian dari pengamatan yang disebut pengamatan kuantitatif, yaitu menggunakan alat ukur. Itu dulu. Nah, apakah pengukuran yang seperti ini yang punya Dina ini bisa dijadikan percobaan? Itulah tantangannya sebetulnya. Coba Dina turun ke bawah. Turun. Ya, yang ini sudah oke karena tadi sudah direfleksi juga apa yang masih kurang. Terus turun, itu turun dulu. Turun dulu. Ya. Nah, ini inquiry yang terbuka banget. Ini cukup berat ya untuk siswa SMP kelas awal. Jadi ketika masih 0000 seperti ini, itu umumnya LKPD yang seperti ini untuk pembiasaan di kelas yang lebih tinggi, misalnya kelas 9 atau kelas 8 semester 2. Kalau untuk kelas 7, apalagi 7 awal, karena pengukuran itu letaknya di kelas 7 awal rata-rata, atau di kelas 7 atau 8 awal, maka LKPD-nya bersifat inquiry yang terstruktur gitu ya, atau discovery yang terstruktur. Jadi coba naik lagi. Kalau 000 begini nanti guru akan capek mengarahkan karena apa? Karena siswa masih belum sama sekali punya ini. Pengukuran itu topik awal. Maka saya sarankan inquiry-nya jangan inquiry yang terbuka seperti ini. Ini inquiry yang sudah open inquiry namanya. Itu level SMA atau level Anda perguruan tinggi. Jadi semi struktur atau terstruktur. Iya, berarti agar adil, sebentar, agar adil, maka jika Anda sudah punya jawaban dari ini, apa ekspektasi yang Anda harapkan terhadap siswa Anda? Coba Anda tayangkan yang kunci LKPD-nya. Bentar, Pak. Nah, coba dibesarin ya. Atas, sebelum ke sini, atas. Nah, terus, turun. Ini untuk yang masalah yang berikut, coba ini tadi ya, atas lagi. Bagaimana perbandingan hasil pengukuran massa jenis ini ya, kompleksitas dan lain menyulitkan, maka berapa nilai massa jenis, bagaimana perbandingan hasil pengukuran massa jenis melalui metode yang berbeda. Bagaimana nilai massa jenis, bentuk balok, silinder pejal, bola pejal. Apa yang Anda harapkan dari ini? Jawabannya apa ini nanti? Jadi itu kayak dari bahan bangunan kan dari ada beton, batu bata gitu ya Pak. Nah itu tuh kalau dalam maksudnya kayak yang terdekat mungkin kan di lab gitu ya, adanya kayak balok, silinder pejal kayak kelereng, terus kayak gitu, benda-benda kayak gitu. Jadi masa jenisnya benda yang ada di sekitar itu bagaimana gitu, berapa gitu. Terus perbandingan tadi kan ini ada 2 metode yang berbeda. Tadi ada metode yang langsung dan tidak langsung tadi. Nah, itu perbandingannya seperti apa gitu. Oke. Jadi ini pentingnya ya. 1. Massa jenis itu merupakan karakteristik fisis atau ciri fisis dari suatu zat. Contoh, massa jenis air murni itu ya 1 gram per cc. Massa jenis besi itu 7,1 gram per cc. Kan gitu ya. Itu dulu yang harus tahu. Nah ini yang penting. Zat yang berbeda
umumnya memiliki massa jenis yang berbeda kan, karena karakteristik zat. Nah, yang terpenting berikutnya, ini Anda bisa jawab ya semua. Apakah volume suatu benda yang sama itu mempengaruhi massa jenisnya? Yang massa jenis tadi, yang massa benda tadi tidak mempengaruhi massa jenis, Pak. Untuk benda yang sama, kan gitu ya. Maka volume juga tidak mempengaruhi. Jadi besi besar, besi kecil ya tentu saja massa jenisnya sama. Apakah bentuk mempengaruhi massa jenis? Bentuk, iya Pak, kayak sisi kayak kalau misalnya nggak rata itu bisa mempengaruhi. Oke, bagus. Jawabannya tidak mempengaruhi. Untuk benda yang sama, massa jenisnya sama, karena itu karakteristik zat. Masih grual-grual maupun bentuk apa, itu sama massa jenisnya. Nah, ini aja jangan dicampur-campur, dan konteksnya adalah konteks untuk benda yang sama. Jadi jangan menggunakan bahan bangunan yang satu batako, satu besi, itu berarti batako besi itu konteksnya adalah benda yang berbeda menghasilkan massa jenis yang beda. Tapi yang ingin Anda selidiki kan, apakah bentuk itu mempengaruhi massa jenis? Ya, sebetulnya. Iya, Pak. Nah, maka nanti di formulasi itu, di pengantar, tunjukkan bahwa besi itu bisa hadir dalam berbagai bentuk. Boleh jadi dalam bentuk silinder, boleh jadi kubus, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari juga. Sementara ahli perancangan bangunan dan lain-lain itu pasti pasti menggunakan karakteristik zat. Maka dari pengantar nanti yang diperbaiki, arahkan rumusan masalahnya, pilih salah satu, apakah bentuk itu mempengaruhi massa jenis, atau yang satunya, apakah ukuran, misalnya volume benda, mempengaruhi massa jenis. Paham? Iya, Pak. Kalau seperti ini percobaan ya, jadi berarti nanti akan menggunakan benda yang bentuknya berbeda-beda, tapi jenisnya sama. Katakanlah kalau di kit itu berarti besi yang ada dalam bentuk bola, dalam bentuk silinder, dan seterusnya. Atau apakah volume mempengaruhi massa jenis? Sama-sama besi, cari yang ukurannya berbeda, yang bentuknya teratur. Atau apakah jenis zat mempengaruhi massa jenis? Maka yang disebut kubus materi. Ada kubus yang dari besi, kubus dari tembaga, kubus dari kayu. Itu kalau diukur massa jenisnya beda-beda. Paham? Pilih salah satu yang arahnya ke sana. Mungkin kalau yang kubus materi kan apakah jenis zat itu berpengaruh terhadap massa jenis. Ya. Karena nanti pengantar disesuaikan. Rumusan masalah yang diinginkan adalah apakah jenis zat berpengaruh terhadap massa jenis. Alat bahannya itu disediakan oleh guru, ditulis, karena ini kelas 7 ya, yang terstruktur. Cukup menggunakan penggaris kalau pakai kubus materi, paling jauh pakai jangka sorong untuk SMP. Oke. Yang penting adalah siswa mengukur massa dengan neraca, siswa mengukur volume dengan mengukur sisi-sisi kubus, terus kemudian mengalihkan sisi kali sisi kali sisi atau panjang kali lebar kali tinggi, terus nanti membagi massa dengan volume. Untuk benda yang beda-beda, massa jenisnya berbeda. Untuk benda yang sama, massa jenisnya akan zat yang sama, walaupun bentuk dan volumenya beda-beda, massa jenisnya sama. Nanti dipilih yang mana. Sehingga jelas, ini percobaan kalau seperti ini, karena memanipulasi, yaitu apa yang dimanipulasi? Bergantung tadi, kalau ingin menyelidiki apakah jenis mempengaruhi massa jenis, berarti yang dimanipulasi adalah jenis benda. Ukuran atau volumenya sama, tapi menggunakan benda yang beda-beda. Yang kita sebut kubus materi itu, ada yang dari besi, ada yang dari tembaga, ada yang dari kayu, terus ada dari logam yang lain, itu kan ada di kit. Paham ya, Dina? Paham, Pak.
Itu nanti disesuaikan sampai pada tabel analisis, terus kemudian kesimpulan dan penerapan. Kira-kira apa manfaatnya kalau kita tahu benda yang beda-beda, massa jenisnya beda-beda. Mungkin kan bisa digunakan untuk perancangan, untuk tenggelam terapung, dan lain-lain. Mungkin ada hal-hal yang nanti menjadi pertanyaan-pertanyaan penerapan. Silahkan Anda generate. Nah, yang menarik misalnya begini, apakah ketika menggunakan alat ukur yang beda akan menghasilkan massa jenis yang beda? Ini untuk tingkat perguruan tinggi atau tingkat SMA, karena itu nanti akan bicara tentang ketelitian alat ukur. Jadi ketika kita menggunakan penggaris, ketelitian paling jauh kan 1 milimeter. Nah, kita bisa jangkau. Tapi kalau jangka sorong, kita bisa menggunakan sampai 1/10 milimeter. Sehingga kalau kita menggunakan alat ukur yang lebih teliti akan menghasilkan massa jenis yang lebih teliti. Tapi isu terkait penggunaan, apakah penggunaan alat ukur itu berpengaruh terhadap hasil pengukuran, itu tidak pada tingkat SMP biasanya. Jadi pada jenjang yang lebih tinggi. SMP kalau ke sini nanti terlalu sophisticated umumnya. Oke, dapat dipahami? Iya bisa, Pak. Oke, anyway sudah dibuat walaupun dan idenya bagus ya sebetulnya, yaitu inquiry yang terbuka betul, open inquiry, tapi ini dari perspektif saya, mungkin anggap aja aku orang tua gitu ya, dari perspektif orang tua sulit membayangkan kelas 7 langsung masih awal dari SD yang masih cebol-cebol kecil-kecil itu terus diminta open inquiry, nanti jadi takut ke sekolah kalau sebenarnya. Katanya menjadi tidak menarik IPA-nya karena takut. Tapi yang penting kelas 7 saya pernah ya untuk penelitian itu sampai 1 tahun memang ke sekolah gitu ketika mengembangkan buku sekolah elektronik dulu, BSE, IPA CTL yang sekarang Anda bisa download juga Mas Yan itu 1 tahun di SMP dan ternyata dari hasil pengalaman saya adalah siswa itu akan sangat tertarik dengan penyelidikan dan senang jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang menantang, yang memicu rasa ingin tahu tadi. Contoh misalnya, ini kan tadi diformulasikan, kalau benda itu bentuknya beda-beda untuk benda yang sama, atau ukurannya beda-beda, dari kecil, sedang, besar, sama-sama besi, itu massa jenisnya beda atau tidak ya? Nah, kayak itu menarik sekali. Dia antusias nyoba-nyoba. Jadi jelas. Tapi kalau hanya model dicentang, perubahan apa ini, perubahan apa. Kayak gitu, itu sama sekali nggak tertarik. Hanya sekedar memenuhi tugas saja. Itu yang saya tahu. Dan akan tertarik lagi jika diawali dengan demonstrasi yang ada Wu effect. Contoh misalnya pada materi tekanan udara, tekanan misalnya, itu ditantang melalui demonstrasi awal bagaimana memasukkan telur ke dalam labu Erlenmeyer yang ada yang maaf kok lupa, yang ukuran lehernya itu lebih kecil dari telur. Nah, gimana caranya? Nah, itu ketika dilakukan itu terherannya tepuk tangan dan kemudian jadi antusias. Jadi kalau dari sudut pandang saya, pembelajar IPA seperti apa menarik, awali dengan demonstrasi yang menarik, tantang dengan pertanyaan yang berupa eksperimen, mereka eksperimen, setelah itu presentasi, terus dibahas dan perluasan. Ya tidak tiap hari, tiap saat masuk IPA eksperimen, kalau seperti itu gurunya yang capek. Biasanya 2 minggu sekali itu sudah bagus, 1 bulan sekali sudah sangat bagus. Ada eksperimen, sisanya pendalaman materi. Itu ya Saudara Dina, nanti diformulasi menjadi tantangan yang tadi dalam bentuk percobaan, pengaruh A terhadap B. Baik, Pak. Oke, kita beri aplaus untuk Dina. Ini kita kasih kue ulang tahun ini. Yang ulang tahun. Terima kasih, Pak, atas masukannya. Oke. Coba adakah yang masih LKPD-nya area fisika, contoh misalnya IPA fisika itu seperti listrik, bunyi, panas, optik, dan lain-lain. Coba resen yang kayak gitu. Eka, terus siapa lagi? 2, Mela, Umu, terus ada lagi 3 ya, cuma tinggal 3. Oke, maka
ingatkan kalau pertemuan setelah ini sekarang tanggal berapa? 2 ya. 2 ditambah 7 itu berapa? 9. Ya, 9 nggak apa-apa. Nanti kalau saya memang tidak bisa luring, tidak bisa ke situ karena memang kadang-kadang sering di kampus lidah ya, di S2 Dikdas, S3 Dikdas, di PPG, serta kadang-kadang keluar, maka ya dengan daring ini ya. Nanti saya tolong diingatkan ya Zaki, PJ-nya. Kita masih, untuk saya punya tanggungan 3 ini terutama. Bukan berarti yang lain misalnya ingin menunjukkan sehari yang 4 gitu 5. Ini sekarang pertemuan keberapa sih? Pak, mohon maaf tapi tanggal 9, 10 itu tanggal merah. Oh iya, ya nanti diganti hari. Kayak larutan Mas. Oh, larutan bukan dengan Anda, kan dengan Anda toh, ya betul toh. Iya tadi Pak. Nah, iya kan diganti kan nggak apa-apa. Ya, nanti PJ aja hubungi saya. Oke ya, sehat selalu semuanya. Ayo, assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oh ya, Pak. iya.